البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita pelajari permasalahan bagaimana cara pengambilan catatan amalan kelak di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala bedakan antara mukmin dan kafir. Sebagaimana telah kita murajaah tadi. Seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dengan penuh kegembiraan mereka menerima catatan tersebut dan mempersilahkan untuk dibaca. Maka kita semua ikhwani fillah hendaknya mempersiapkan agar apa yang diterima kelak adalah catatan-catatan yang membuat mata-mata kita berbinar, membuat hati-hati kita gembira. Walaupun mungkin di dunia ini butuh banyak kesabaran, banyak seseorang bersusah payah dalam mengumpulkannya, karena memang dunia tempat untuk susah payah, bukan tempat untuk seseorang bersenang-senang. Naam, al-yawm amal bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari-hari ini di dunia adalah hari untuk beramal dan tidak ada hisab padanya. Sedangkan kelak di hari kiamat adalah hari-hari hisab yang tidak ada amal lagi padanya. Maka berarti manfaatkan hari-hari untuk beramal sebelum datang kematian kita. Tayyib, dan juga apalagi di hari-hari ini kita sudah di pertengahan akhir dari bulan Sya'ban, yang butuh banyak-banyak kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencapai Ramadan dan bisa mendapatkan taufik untuk bisa mengisi bulan tersebut dengan sebaik-baik amal. Sungguh para salaf dulu ikhwani fillah, 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berharap-harap pada Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Bukan sekedar bertemu dan melewatinya, tapi betul-betul ingin bertemu dengan bulan itu dikarenakan keutamaan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Keutamaan yang sangat banyak. Maka seorang muslim pantas untuk merindukan bulan tersebut dengan harap-harap cemas, sampai tidak umurku di bulan itu, dan bisa ndak aku untuk mengisi bulan itu dengan amalan yang terbaik. Maka itu yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa bertemu dengan Ramadan dan mengisinya dengan amalan-amalan yang terbaik yang kita mampu, baik itu siyamnya maupun qiyamnya maupun tilawahnya maupun sedekahnya dan amalan-amalan kebaikan yang lain. Baik, karena bulan itu bulan untuk beramal ikhwani fillah, sebagaimana seruan ya baghiyal khair aqbil, wahai sekalian orang-orang yang ingin kebaikan maka aqbil, yaitu bersegeralah, hadapkan diri kalian untuk mengumpulkan kebaikan. Tayyib, nas'alullah at-taufiq.
Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, fi ayyi suratin qauluhu ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Di surat apa? Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Di surat apa firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Jelas ayat ini dalam surat An-Nisa. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan surat An-Nisa kemudian sampai pada ayat ini, beliau menangis. Beliau menangis. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang kisah beliau bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an, dan beliau membaca surat An-Nisa, dan tatkala sampai pada ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk. Cukup. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Aku menoleh kepada beliau, maka aku melihat kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam bercucuran air mata. Kenapa ikhwani fillah? Dikarenakan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang Rasulnya yang mulia, bahwasanya dia adalah sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai saksi atas semua umat yang telah terdahulu. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala jelaskan secara ringkas tentang ayat ini. Dan sengaja kita merujuk pada beberapa tafsir dengan tafsir As-Sa'di karena kebanyakan antum memilikinya sehingga mudah untuk merujuk pendapat beliau ini. Beliau mengatakan, ay kaifa takunu tilkal ahwal wa kaifa yakunu dhalikal hukmul azim alladhi jama'a anna man hakama bihi kamilul ilmi kamilul adli kamilul hikmah bi syahadati azkal khalqi wa humur rusul ala umamihim ma iqraril mahkumi alaih فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاة wa yashqa aqwamun bil khizzi wal fadihati wal adabil muhin. Bagaimana tatkala kami datangkan setiap umat dengan apa saksinya, yaitu yang menjadi saksi adalah rasul-rasul yang diutus kepada umat-umat tersebut. Kemudian Allah katakan waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas mereka semua. Makanya bagaimana keadaan saat itu tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum yang tentunya hukum Allah Subhanahu wa taala hukum yang sempurna, hukum yang dibangun di atas keadilan, dipersaksikan oleh makhluk-makhluk yang utama yaitu para rasul, sehingga tidak ada kesempatan bagi umat ini kecuali harus apa? Harus mengakui
Karena apa? Karena jelas keadilan dan jelas kebenaran tentang hukum yang ditetapkan. Mengakui bahwasanya para rasul tersebut telah menyampaikan, dan siapa saja yang celaka maka celaka di atas bayyinah, dan siapa saja yang beruntung maka dia beruntung di atas bayyinah, di atas keterangan, di atas hujjah. Naam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan ayat ini, akhwani fillah, beliau menangis. Dikarenakan apa? Posisi beliau yang sangat sangat utama dan menentukan di sini. Beliau dijadikan sebagai saksi atas semua para rasul yang mereka mempersaksikan kepada umat-umat mereka bahwasanya telah sampai risalah, telah ditunaikan amanah, yang menunjukkan kelak di hari kiamat, ikhwani fillah, tidak ada lagi uzur bagi masing-masing manusia untuk apa? Memprotes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketetapan yang adil, ketetapan yang tidak ada celah bagi hamba-hamba ini untuk mencelah dan untuk memprotes apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Berarti pada poin yang ke 324 ini selesai pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan hisab, kemudian bagaimana kondisi manusia ketika mereka dari padang mahsyar, kemudian diberikan catatan-catatan amalan, dan masing-masing dipersaksikan. Para rasul mempersaksikan apa-apa yang tetapkan untuk umatnya. Kemudian baru disebutkan di sini tentang haud, karena ada khilaf di kalangan para ulama tentang urut-urutannya, dan yang rajih, ikhwani fillah, yang rajih bahwasanya haud ini masih di mahsyar. Taib. Sebelum kita masuk pada poin yang ke-325, uzkur sifat haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan sifat haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud yaitu telaga yang Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang rajih itu adalah kekhususan beliau. Karena hadis yang menyatakan likulli nabiyyin haud, bagi setiap nabi itu memiliki haud, memiliki telaga untuk bisa diminum oleh umat-umatnya, maka yang rajih hadis ini dhaif, sehingga kita tidak mampu untuk menetapkan berdasarkan riwayat tersebut bahwasanya masing-masing nabi memiliki haud. Wallahu taala alam. Tapi riwayat yang begitu banyak yang datang tentang haud, yaitu haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana terkumpul dalam hadis, dalam bait syair, siapa yang hafal? Berhubungan dengan kumpulan hadis-hadis mutawatir indak ya Zakaria. Naam. Dua bait ini, ikhwan. Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Naam, enak. Ya tidak? Baik. Mimma tawatara hadithu man kadzab. Termasuk di antara hadis yang mutawatir adalah yang pertama, hadis man kadzaba, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini mutawatir. Berdusta atas nama Nabi maka diancam dengan tempat duduk di neraka, siapkan. Kemudian waman bana lillahi baitan wahtasab, dan siapa saja yang membangun masjid
dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu. Wa ru'yatun, hadis ru'yah, bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian syafa'atun, hadis tentang syafa'ah, bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin kelak akan mendapatkan syafa'ah, dikeluarkan dari neraka. Taib. Dan ini yang menolak dari firqah-firqah yang berkembang masa kini, akhwanifillah, orang-orang MTA. Nah, mereka menyatakan kalau sudah masuk neraka tidak keluar lagi. Dan ini dolal, kesesatan yang nyata, karena Nabi SAW mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Dan hadisnya mutawatir. Tidak mungkin dalam jumlahnya begitu banyak mereka berdusta. Namanya mutawatir memiliki faedah ilmu yang pasti. Wal haudhu, yang keberapa berarti? Urutan hadisnya 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Hadis yang kelima, wal haudhu, yang ini yang kita maksud sekarang, hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, wa mashul khuffain wa hadhi ba'du, dan hadis tentang mengusap khuf, mengusap kedua khuf, yaitu terompah dalam bahasa kita. Dan istilah khuf mencakup semua yang menutup kaki, akhwanifillah, sampai ke mata kaki. Sepatu kalau mata kakinya tertutup sampai di atas mata kaki, misalnya sepatu PDL tentara itu, mata kaki ke atas tertutup, maka itu masuk hukum khuf, bisa diusap. Ini juga mutawatir. Yang belum bisa nulis nanti dituliskan oleh temannya untuk dihafal. Inti dari bait ini berhubungan dengan hadis haud, yaitu berhubungan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya mutawatir, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki haud yang beliau ketika manusia selesai dari dari kepayahan di padang mahsyar, kemudian umat beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk mampir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum darinya. Tayyib. Dan yang rajih tentang urut-urutan haud, yaitu haud itu setelah mahsyar, itu setelah tahapan mereka berkumpul di mahsyar dalam kondisi sangat haus, kemudian umat Muhammad yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diberi izin minum dari telaga tersebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan. Beliau lebih awal datang ke telaga itu untuk mempersiapkan dari kalangan umatnya yang diizinkan untuk meminumnya. Taib. Adapun kaum yang melakukan kebid'ahan, membuat perkara-perkara baru dalam syariat ini, maka mereka termasuk golongan yang terusir dari haud, sebagaimana nanti akan kita bahas pada hadis-hadis seputar haud. Taib. Jadi urut-urutannya ini yang kita inginkan. Sebelum kita masuk pada sifat haud, yaitu urutannya adalah setelah mahsyar. Taib.
Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.